Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Salam olahraga kita. Satu hati, satu semangat, yes. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini saya akan berbagi tentang modul saya, yaitu budaya positif di sekolah. Ada yang pernah dengar budaya positif di sekolah? Ada? Belum. Oke. Untuk itulah saya berbagi. Nah, ini kebetulan, halo, nama saya Rina. Ini kalau yang belum kenal ya. Saya calon guru pembina angkatan 5. Nah, diskusi kita hari ini tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi antara hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol atau dan restitusi, kemudian segitiga restitusi. Pasti mendengar ya tentang yang ini bagian bawah. Kalau yang atas pasti sudah ada hukuman, penghargaan, itu sudah pernah. Tapi kalau yang di bawah, kontrol, restitusi, segitiga restitusi, saya juga baru mengenal setelah masuk ke guru penggerak ini. Nah, yang pertama, nih, apakah hukuman dapat mengubah karakter anak menjadi baik? Silakan, ada yang mau berkomentar? Apakah hukuman, kalau anak dihukum, itu dapat mengubah karakter menjadi baik? Dapat. Bisa. Karena hukumannya jangan hukuman berat ya. Ya. Misalnya hukuman biasa, maksudnya Mendidik. iya, hukuman mendidik yang misalnya tadinya dia nggak berpadu jalan-jalan. Terus nih kalau nggak mau duduk di bawah ambil kursinya ini ya, saya aja langsung cap gitu, bisa berubah dia gitu. Oh, menjadi karakter menjadi lebih baik ya. Lebih baik. Yang lain setuju? Setuju. Setuju, Bu Putri? Apakah hukuman dapat mengubah karakter anak menjadi baik? Hukuman belum setuju. Ya. Kenapa? Kalau kita tahu kan melihat anak-anak dari banyak perkembangan zaman anak, jadi anak sekarang itu kalau misalnya hukuman kita kasih hukuman yang ada, dia akan melakukan lagi yang kemarin gitu. Maksudnya kebiasaannya mungkin hukumannya bisa diganti dengan statement kita ajak ke kegiatan lain gitu. Jadi dia tahu, kita kasih tahu kenapa sih kalau hari ini kamu belum boleh melakukan itu, ada alasannya gitu. Ya. Kalau cuma itu kami yang dijelaskan ya kamu juga. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang yang kedua. Nah, kalau ini, kalau tadi hukuman. Kalau apakah penghargaan dapat meningkatkan prestasi? Unik. Dapat. Kenapa? Karena bisa memotivasi anak ya. Memotivasi Lebih anak. semangat. Oke. Iya. Bu Cici, apakah penghargaan dapat meningkatkan prestasi? Penghargaan itu tidak harus berupa piala, Ya. tidak terus Ujian, kemudian ya. tepukan tangan, itu dapat meningkatkan prestasi? Dapat. Kenapa Bu Cici? Tadi penghargaan itu akan memotivasi anak untuk percaya diri ya. Percaya diri, lebih bertanggung jawab dan lebih maksudnya anak itu semakin mengenal dirinya bahwa aku dihargai oleh orang sekitarku gitu. Tepuk tangan. Ya. Nah, ini adalah teori kalau ini ya. Teori dari Dr. William biasa dalam kontrol teori. Jadi ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid tidak mampu memaksa jika murid tidak memilih untuk melakukannya. Jadi kalau anak itu
tidak akan melakukannya, dia tidak bisa dipaksa. Jadi percuma begitu ya kalau ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Rujukan atau rayuan lambat laun tidak digubris murid. Nah ini juga, jadi rujukan kamu baik ya, misalnya begitu ya. Terus lambat laun tidak digubris, salah kita juga Bu Rina ngomong kayak gitu. Lama-lama tidak digubris ternyata kalau kita memuji terus gitu ya. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, yang ketiga, ini adalah kritik. Kadang kalau kita dikritik, rasanya bagaimana? Kalau dikritik, enak apa enggak? Kalau dikritik biasanya, enggak enak ya. Kalau dikritik biasanya tidak enak. Tetapi disinilah justru kita ada merasa bersalah di situ. Oh iya benar ya, Bu Cici kemarin ngomong ke saya begitu ya. Akhirnya kita merasa bersalah. Disitulah sebenarnya dapat menguatkan karakter kita. Walaupun saya rada-rada gimana begitu sama Bu Cici, tapi di situ sebenarnya tumbuh menguatkan karakter kita. Gitu. Kalau di sini ya di bagian ilusi bahwa kita dapat merasa dapat menguatkan karakter. Kemudian nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita sebagai ibu TK biasanya ya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebenarnya ada sedikit masuk ke sini ya, terutama kita sebagai ibu TK. Karena berapa persen pasti kita memaksa anak. Ya, setuju nggak? Iya, setuju. Ya, walaupun sebenarnya kita tanda kutip mau positif ke anak, tetapi sebenarnya jangan sering-sering dilakukan gitu ya. Sebenarnya makanya di kurikulum Merdeka ini sangat cocok untuk guru TK, di mana kita tidak boleh memaksa hak anak untuk belajar. Kamu harus belajar berhitung dengan menulis di kertas. Nah, ternyata sekarang beda. Seperti Bu Cici kemarin menghitung pakai manik-manik dan anak-anak terasa lebih menyenangkan. Nah, seperti itu sebenarnya Bu Cici sudah mengurangi hak untuk memaksa anak. Nah, tuh. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita dengan kata-kata bagus. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi kadang-kadang kita pemahamannya anak yang baik itu ya yang duduk manis gitu ya. Padahal yang nurut gitu ya. Padahal itu tidak. Jadi apalagi untuk anak TK, bukan berarti Jeremy yang lari-lari gitu ya, itu tidak baik gitu ya. Karena paradigma kita berpikir, kita melihat dunia, kalau anak itu duduk nurut sampai habis, oh itu anak yang baik gitu. Tetapi ternyata tidak gitu. Jadi kita harus mengubah paradigma kita, bagaimana kita melihat dunia yang sebenarnya itu. Nah, kalau ini teori-teori yang kemarin saya pelajari bersama teman-teman guru muda, kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrolnya sebenarnya kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau menurut teori yang benar, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dari sana itu dari segi kita sebagai diri kita, gitu ya.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Bu, kamu tuh kalau begini salah gitu ya. Yang benar tuh begini. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan dijadikan kita yang benar gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau dia buruk, mau dia baik, pasti ada tujuannya. Tinggal kita kalau buruk kita benarkan. Sebenarnya kamu tujuannya salah, gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita pikir ya, kok Bu Ena harus nurut sama saya nih. Gitu. Tapi sebenarnya di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Mau bagaimana diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena semuanya diri kita yang bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujukannya itu melu baik, kan? Ayo melu. Akhirnya dipaksa. Adanya pemaksaan. Padahal di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Harus kita ubah. Model berpikir harus win-win solution. Menang semua. Jadi gak ada yang satu kalah. Seperti kita bertiga, ya kalau Bu Sna menang ya Bu Putri sama Bu Cici harus menang. Kalau Bu Putri kalah, terus Bu Cici menang ya nggak benar. Berarti semuanya harus menang semua. Kita harus memiliki model pemikiran menang-menang, semuanya menang. Kemudian Lima disiplin. Bapak pendidikan kita Reza Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini kalau sudah ada aturan ya sebenarnya kita sendiri sudah tahu ya. Kalau memang tidak tahu aturan ya penguasa lain dalam hal ini atasan kita ya harus mendisiplinkan. Kalau tidak bisa disiplin, itu dari Reza Dewantara sudah mengatakan seperti itu. Nah, kalau ini karakter yang ingin dibangun, profil pelajar Pancasila. Nih, teori motivasi. Tiga motivasi perilaku utama menurut Dian Lewis. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, orang lain bersifat eksternal dari luar kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bersifat internal. Ini teori yang jelas. Kemudian hukuman dan penghargaan. Contoh kasus. Nah, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berakhir, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan kertas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan ia yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa dan IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau menurut ibu guru itu bagaimana? Siapa meminta membuli? Ada lagi? Seharusnya tenang siswa. Kalau ini, jadi sebenarnya anak ini nggak bisa terus untuk mengelabui gurunya nggak bisa, dia pura-pura duluan. Pas dipanggil
jatuh lalu kita akhirnya pada ketawa semuanya. Gurunya dia maju dan ditertawakan banyak orang. Sengaja itu gurunya sudah maju. Sebenarnya bagaimana itu guru seperti itu? Jadi kita harus ini ya, mendekatkan diri ke siswa itu. Ya, sebenarnya ya. Dia kemungkinan dia ada masalah. Ya betul. Kalau saya sebagai guru itu mungkin saya juga posisinya akan seperti itu ya Bu. Nah, terus kemudian, contoh kasus kedua, Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri akhir di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan anak-anaknya dan cukup lama. Akhirnya, Ibu Anas tepat berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, ini contoh mereka sebenarnya. Setiap murid-murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan baris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian murid-muridnya menyambut dengan tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang si stiker bintang itu. Dan benar saja pada saat mau masuk di kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Kasus ini? Karena ganti guru tadi, Gimana Bosna? karena ganti guru tadi, jadi udah dibiasakan oleh Ibu Anas, dikasih stiker, terus anak itu akhirnya bisa rapi. Karena maksudnya Bu Anas sih biar bisa baris rapi, gitu ya. Tapi karena terbiasa sama Bu Anas dikasih stiker tersebut, diganti oleh Bapak Heru yang tadinya Bu Anas sakit, terus berulang lagi seperti semula. Nah, karena mungkin ganti guru kali ya, jadi anak itu Kita tahu tahu ya, nggak ada Bu Anas, kita nggak aja. Mereka jadi otomatis dari berbaris dengan tidak. Ada yang berbeda pendapat? Bu Putri? Kalau aku jadi Bu Anas itu sebenarnya mau berusaha yang Tuhan buat kita, tapi dia yang mau mengatakan dengan imbalan. Jadi anak melakukan sesuatu akan dapat imbalan. Yes, betul sekali, Bu Putri. Jadi di sini sebenarnya Bu Anas itu belum berhasil untuk dapat menertibkan anak dengan memberi keyakinan bahwa saya harus tertib kalau masuk kelas. Karena Bu Anas selalu memberikan imbalan tadi berupa stiker bintang. Akhirnya pada saat diganti oleh guru lain, amburadul lagi, gitu ya. Tapi pada saat sebenarnya kalau Bu Anas ini mampu menciptakan, ayo baris depan kelas dengan rapi tanpa stiker bintang, mau diganti guru siapapun, dia akan masuk dalam keyakinan anak-anak bahwa saya kalau mau masuk kelas tertib. Itulah makanya kalau guru selalu memberikan imbalan tadi. Jadi dia tidak masuk budaya positif untuk rapi, untuk tertib tadi belum dapat. Jadi tidak pas pada saat. Jadi pada saat diganti guru, diganti siapa, ya anak akan kembali seperti menjadi keinginannya masing-masing. Bukan saya harus tertib. bukan kesadaran. Ya, bagaimana dengan hukuman dan penghargaan? Apakah dapat mengubah karakter murid? Nah, nanti ya. Didukung oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab seperti tadi ya, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau
atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau Bu Putri tolong ya kerjakan ini ya, nanti saya kasih imbalan ini, atau nanti saya bilang ke yayasan dikasih ini. Itu salah banget, karena di situ sebenarnya tanpa itu pun Bu Putri bisa sebenarnya, tetapi kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, padahal hanya karena supaya bisa melakukan, padahal dia bisa sebenarnya. Itu yang bawah mengumpulkan baik penghargaan mengumpulkan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi pada saat Putri berhasil melakukan pekerjaan yang saya berikan, sebenarnya itu penghargaan dari dirinya sendiri, tanpa saya memberikan reward apapun pada dia. Itu sebenarnya yang seharusnya gitu. Nah, ini yang penting di keyakinan kelas, teman-teman. Jadi kemarin saya bersama teman-teman guru, karena kebetulan kebanyakan mereka itu dari SD, SMP, dan SMA, sehingga mereka membentuk keyakinan kelas. Kalau dulu namanya seperti tata tertib kelas gitu ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini sebenarnya itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau ulang keyakinan kelas dalam kurun waktu dari waktu ke waktu. Jadi tata tertib sebenarnya di kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada, tetapi kita harus menerapkan di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya, nah karena teman-teman saya itu banyak yang SD, SMP, dan SMA, jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kita harus menerapkan keyakinan kepada anak-anak bahwa setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi tidak ada bully-bully, karena dia sudah di dalam keyakinannya semua anggota kelas itu aman. Jadi saya tidak akan mendorong-dorong teman. Biasanya kalau tertib tidak boleh mendorong-dorong. Sudah 3 kali ini meyakinkan semua anggota kelas bahwa semuanya aman. Jadi semua keyakinan ke anak-anak aman, senang, saya senang. Jadi tidak ada yang akan membuli, akan ada yang tidak menghargai gitu. Jadi saya juga belajar banyak sih. Jadi di sini selain itu ya lebih banyak lagi ya selalu bersikap positif, misalnya senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, senantiasa membantu. Jadi nggak perlu disuruh, kalau ada teman kesusahan ya udah bantu. Itu keyakinan kelas. Jadi sebaiknya kalau di kurikulum Merdeka itu ada keyakinan kelas. Kalau SD, SMP, SMA sudah bisa membentuknya. Nah, ini posisi kontrol. Dimana kita ya? Yang pertama penghukum. Nah, ini misalnya gurunya sering menghukum gitu ya, menggunakan hukuman fisik atau verbal kata-kata ya, senantiasa menyampaikan bahwa sekolah memiliki sistem atau alat yang dapat meneruskan murid. Nah, atau membuat merasa bersalah. Biasanya guru itu bersalah untuk membuat orang tidak nyaman. Nah, tadi yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama penghukum, 5 posisi kontrol. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Dia penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman. Posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, bisa dekat berupa
bisa dekat, berhubungan baik antara guru dan murid, namun bisa memicu kekecewaan. Pada saat tidak klop, dia bisa kecewa. Kemudian pemantau bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi, biasanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, yang paling bagus sebenarnya adalah manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid dapat menjadi teman dan juga memantau, sekaligus memiliki solusi agar murid dapat memperbaiki masalah. Nah, kalau yang pertama ini guru killer biasanya, guru killer ini menghukum, mau terlambat gak ada alasan, pokoknya kamu terlambat, pulang. Misalnya itu guru menghukum, kalau membuat merasa bersalah ya, sebenarnya guru itu biasanya lembut gitu ya. Kamu ini apa-apa terlambat, misalnya gitu, misalnya. Atau saya mungkin bosnya ini terlambat terus. Saya tidak ada bersuara keras gitu ya. Nah, itu kemudian posisi teman, nah biasa juga pemantau hanya melihat. Nah, kalau manajer itu semuanya. Nah, gitu. Kemudian nah ini yang baru, restitusi. Saya juga baru belajar ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu restitusi. Kemudian nah ini contoh kasusnya. Satu contoh kasus. Contoh kasus seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Mana itu?